Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wa salamuhu, ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. بعد بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah untuk sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik, barakallahu fiikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada hadis yang keempat berkenaan dengan bab niat dan menghadirkan niat. Maka berkata sahabiyul jalil Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala, dahulu kami pernah berperang bersama dengan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka Rasul yang mulia bersabda, inna bil madinati la rijaran ma sirtum masiron, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang mereka tidak ikut bersama dengan kalian berjalan, wala qata'tum wadiyan, dan mereka tidak ikut menyeberangi lembah peperangan, illa kanu ma'akum habasahum al-marad, kecuali mereka bersama dengan kalian dan mereka terhalang dikarenakan mereka sakit. Di dalam riwayat yang lain Rasul yang mulia bersabda, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka mendapatkan pahala sama dengan kalian. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah pulang dari perang Tabuk
bersama dengan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Faqala, kemudian Rasul yang mulia bersabda, inna aqwaman bil madinati khalafna ma salakna syi'ban wala wadiyan. Sesungguhnya ada beberapa kaum yang mereka tertinggal di kota Madinah. Ma salakna syi'ban, mereka tidak ikut bersama dengan kita dalam menaiki bukit, wala wadiyan, dan dalam menyeberangi lembah peperangan, illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama dengan kita. Habasahum al-uzur, mereka terhalang karena uzur. Maka antum perhatikan sini ikhwan, hadis yang mulia yang kita bacakan tadi menandakan bahwasannya amal kebaikan yang kita lakukan dengan kontinu atau dengan terus menerus, istimrar, ini akan membuahkan hasil, akan membuahkan pahala jika kita terhalang dengan sesuatu uzur yang menyebabkan diri kita tidak bisa melakukan perbuatan amal kebaikan tersebut. Seperti yang tadi dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dan Anas bin Malik, bahwasannya ada beberapa para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka tidak ikut berperang bersama dengan Rasul. Mereka tidak menyeberangi lembah peperangan, mereka tidak memecah bukit atau menaiki bukit, akan tapi mereka mendapatkan pahala. Ya, mereka tinggal di Madinah, tidak ikut berperang dengan Rasul pada peperangan Tabuk, tapi pahalanya sama dengan pahala orang yang sedang ikut bersama dengan Rasul berperang. Ini Masya Allah menandakan bahwasannya apa? Amal kebaikan yang kita lakukan dengan kontinu atau istimrar, ala dawam, terus menerus, membuahkan hasil pahala yang akan mengalir bagi kita terus. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa makna al-hadis, adapun makna al-hadis yang mulia ini, annal insan idza nawal amal as-salih, jika seseorang berniat untuk beramal soleh, lakinnahu habasahu anhu habisun, akan tapi dia terhalang, tidak bisa mengerjakan perbuatan amalan soleh tersebut, fa innahu yuktabu lahu ajrun ma nawa, dan dia akan ditulis oleh Allah dengan pahala yang telah diniatkan olehnya. Jadi dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala apa yang telah diniatkan oleh dirinya. Amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil uzur, adapun jika dia melakukan amalan ya, selain daripada uzur syar'i, ai lamma kana qadiran kana ya'maluhu, ketika dia mampu untuk melakukan amalan perbuatan kebaikan, summa ajiza anhu fima ba'd, kemudian dia pada waktu yang akan datang tidak mampu untuk melakukan amalan kebaikan yang dilakukan oleh dirinya kebiasaan, fa innahu yuktabu lahu ajrul amal kamilan, maka dia mendapatkan apa? Pahala dari Allah dengan ditulis pahala yang sempurna. Nah, tuh paham di sini maksudnya ya. Jadi kalau misalkan kita biasa, rutinitas kita ini biasa apa? Beramal kebaikan. Contoh kecilnya, kita biasa setelah sholat subuh apa? Tadarus Al-Quran bersama dengan keluarga, walaupun sebentar, 30 menit. Ini kebiasaan rutinitas keluarga. Kita jalankan alat dawam, istimrar, terus menerus. Suatu ketika kita tidak bisa apa? Terhalang
untuk melakukan tadarus bersama dengan keluarga kita karena sebab apa? Safar, berpergian, atau kita sedang silaturahmi keluar kota. Ini nggak mungkin kan? Masa kita tadarus di mobil ataupun yang lainnya. Maka kita mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang sempurna seperti yang kita lakukan setiap harinya ini. Bisa kita bayangkan. Karena apa? Dijelaskan oleh Syekh li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul yang mulia alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Al-Imam Bukhari. Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau berpergian safar, maka dia akan dicatat, ditulis seperti apa yang telah dikerjakan pada kondisi mukim dan sehat. Ini hadisnya, ini dalilnya, ini hujjahnya. Ya. Kita bisa bayangkan banyak amalan-amalan kebaikan yang biasa kita rutinkan, baik itu suami atau istri sekalipun, misalkan kebiasaan baik. Amal soleh itu sangat banyak sekali, ikhwan. Kebiasaan baik kita, misalkan membantu tetangga, sedikit yang kita bantu, yang kita punya, membelikan sayuran 5.000, ini kebiasaan rutin kita, kebaikan amal soleh kita. Sedekah. Suatu ketika apa? Kita dalam keadaan kondisi nggak punya uang, gaji kita apa? Telat misalnya. Ini karena kebiasaan setiap rutinitas hari kita ini membantu tetangga kita 5.000, maka Allah akan catat setiap harinya. Masya Allah, ini ta'ala ya. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mutamanni bil khair, maka ada pun orang-orang yang dia bertamanni, berharap dalam kebaikan, wal harisu alaihi, dan orang-orang yang bersemangat dalam berbuat kebaikan. In kana adatahu, ya, walaupun kebiasaannya dia, annahu kana ya'malahu, dan dia beramal, walakinnahu habasahu an habisin, akan tapi apa? Dia terhalang dengan amalan kebaikan karena suatu sebab. Kutibalahu ajruhu kamilan, maka dia mendapatkan apa? Pahala yang didapati dengannya secara sempurna di sini. Contohnya di sini dijelaskan oleh Syekh, idza kana al-insan min 'adatihi, jika seorang kebiasaannya apa? An yusalliya ma'al jama'ah fil masjid, dia sholat berjamaah di masjid. Ini kebiasaan rutinitas dia, nggak pernah ditinggalkan. 5 waktu dia sholat di masjid berjamaah, bahkan dia tepat waktunya, nggak pernah masbuk nih. Masya Allah, nih orangnya tidak pernah masbuk seumur hidupnya. Selama 40 tahun dia dilakukan olehnya sholat berjamaah di masjid bersama dengan kaum muslimin. Suatu ketika lakinnahu habasahu habisun, suatu ketika apa? Terhalang olehnya tidak sholat berjamaah di masjid karena sebab apa? Ketiduran. Ini hal yang sepele bagi kita, ketiduran. Kemudian au maradin, atau sakit. Misalkan dia habis pulang kerja dari kantor misalnya, habis lembur, Masya Allah, kan capek ya. Pulang dia shift malam, ya kan? Pulang jam berapa? Jam 3. Dia udah berusaha untuk sholat malam, witir 3 rakaat, kemudian tidur dia. Ketiduran dia. Bangun-bangun qadarullah jam berapa? Jam 6 misalnya. Udah waktu syuruk pagi. Ya, dia nggak melakukan sholat subuh berjamaah. Tapi apa? Allah catat baginya pahala sempurna seperti dia sholat bersama dengan kaum muslim berjamaah. Begitu pula para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, kebiasaan misalkan dia menyiapkan makanan bagi suaminya sebelum berangkat kerja.
beres-beres rumah, kemudian mendidik anak, mentarbiyah anak. Suatu ketika apa? Dia terhalang karena sakit, kemudian karena kesibukan yang lainnya, maka pahalanya akan terus didapati olehnya selama dia berbuat kebaikan tersebut dalam keadaan kontinu di sini. Ya, terus menerus. Jadi bukan misalkan hari ini dia melakukan, besok dia enggak, kemudian hari ini melakukan, kemudian 2 hari 3 hari dia enggak melakukan, bukan seperti itu. Yang dimaksud oleh Rasul adalah apa? Kebiasaan rutinitas dia setiap harinya, yaitu perbuatan baik. Ya. Baik. Begitu pula dia kebiasaannya apa? Salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dan yang lainnya sedekah. Dia biasa sedekah kepada istrinya setiap bulan. Antum bisa bayangkan, nanti akan dijelaskan dalam hadis yang setelahnya ini, uang yang diberikan oleh suami kepada istrinya berupa makanan, yang diberikan kepada istrinya makanan, uang jajan ataupun uang pulsa dan sebagainya, ini termasuk dari sedekah. Nanti akan dijelaskan sedekah yang terbaik. Suatu ketika dia biasa setiap bulannya memberikan uang jajan kepada istrinya sekian ratus ribu ataupun juta. Tapi hal yang terjadi pada dirinya apa? Gajinya dipotong setengah atau ada masalah di kantornya. Maka dirinya tidak bisa memberikan apa? Kebiasaan baik kepada istrinya. Maka Allah akan terus mencatat baginya amalan kebaikan yang biasa dilakukan oleh dirinya. Banyak sekali contohnya, ikhwan. Ya. Akan tapi antum bisa perhatikan di sini, amma idza kana, kata Syekh, laisa min adatihi an yaf'aluhu fa innahu yuktabu lahu ajrun niyyah faqat. Tapi kalau misalkan bukan kebiasaan dia, ini bukan kebiasaan dia dalam berbuat kebaikan, maka dia enggak mendapatkan pahala sempurna dari amal kebaikan tersebut. Contohnya apa? Mohon maaf, biasanya dia ini sholat berjamaahnya cuma waktu-waktu tertentu saja. Misalkan apa? Sholat yang banyak orang, sholat subuh ya, kemudian sholat Jumat, sholat apa lagi? Maghrib, Isya, zuhur, asar di mana? Ustaz, nggak tahu, anda nggak pernah lihat orang itu. Ya, misalkan ketiduran ataupun sebagainya. Apakah dia mendapatkan pahala sempurna jika dia meninggalkan sholat berjamaah? Tidak mendapatkan pahala sempurna. Tapi suatu ketika jika dia berniat di dalam hati, pokoknya anak mulai besok berniat mau sholat berjamaah sehari 5 kali. Udah niat dia, berazam. Tapi karena kebiasaan dia meninggalkan sholat berjamaah waktu zuhur dan asar misalnya, dia nggak sholat zuhur asar, tapi sudah berniat. Apakah dia mendapatkan pahala sempurna yang telah dijanjikan oleh Rasul tadi? Dapat nggak? Dapat nggak kira-kira? Hah? Tidak dapat. Dia hanya mendapatkan pahala niat saja. Anda bisa bayangkan, dia mendapatkan pahala niat. Begitu pula misalkan setelah dia dengar kajian ini, wah enak juga nih, kasih bulanan kepada istri dapat pahala, ya kan? Dikasih contoh sama dia nanti. Ketika bulan besok, pokoknya aku mau ngasih kamu misalnya uang bulanan. Tiba-tiba bulan besok dia nggak ngasih karena ada sesuatu hal, kebutuhan. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dapat pahala niat yang diniatkan olehnya. Seperti itu. Taib. Dalilnya apa? Bosannya suatu ketika ada orang-orang yang fuqara, fakir. Para sahabat, ini ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang fakir. Di antara Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Faqalu, maka mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sabaqana ahlud dusur bid darajatil ula.
orang-orang kaya di antara kami ini telah mendahului kami dalam amalan-amalan kebaikan. Para sahabat ini banyak juga orang yang kaya di antara mereka. Yakni anna ahlal amwal sabaquhum bis sadaqah. Orang-orang kaya, para sahabat, mereka mendahului dari orang-orang apa? Miskin dari bersedekah. Kemudian orang-orang miskin di antara para sahabat mereka apa? Iri, cemburu. Bertanya kepada Rasul, bagaimana caranya supaya kami apa? Mendahului mereka orang-orang kaya di antara para sahabat. Maka Rasul yang mulia bersabda, afala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adrabtum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun illa man amila misla ma amiltum. Maukah kalian aku kabarkan kabar gembira, jika kalian melakukan perbuatan tersebut kalian akan mendahului mereka, dan tidak ada yang bisa mendahului suatu orang pun yang beramal kebaikan seperti amalan kalian di sini. Faqala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna dubura kulli salatin salasa wa salasina. Ini antum amalkan. Kalau kita orang yang enggak punya uang, ini kata Rasul, antum amalkan, ini bisa mendahului, bisa mengangkat, menaiki derajat kita dari orang-orang yang kaya, yang suka bersedekah. Apa itu amalannya? Yaitu bertasbih, kemudian bertakbir, bertahmid setelah sholat 5 waktu, salasa wa salasin, 33 kali. Ditutup dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 33 kali. Gampang enggak? Wah, susah ini Ustaz ini. Habis sholat biasanya apa? Kayaknya ada yang gatel ini di bokong kita ya. Pengen langsung kita segera untuk pulang ke rumah. Padahal amalan kebaikan yang diajarkan oleh Rasul ini apa? Kalau kita biasakan rutinitas kita ini untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, ini bisa mengalahkan amalan kebaikan orang-orang yang kaya dari sedekahnya. Tapi apa? Kata para sahabat yang miskin, antum bisa bayangkan di sini. Fafa'aluhu fa'alimal aghniya bidzalik. Orang yang kaya pun dari sahabat mereka apa? Mengamalkannya. Antum paham enggak? Ini tambah cemburu lagi mereka orang yang miskin daripada sahabat. Ya Rasul, ini mereka aja udah mengamalkan. Lantas bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasul? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, kata Rasul. Maka itu adalah keutamaan fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya sekehendak Allah. Antum bisa bayangkan di sini. Ada orang kaya di antara kita di sini yang mereka rajin sedekah dan rajin beramal soleh di sini. Wiridnya, zikirnya tidak pernah tertinggal olehnya. Ini lebih hebat lagi daripada orang-orang yang lainnya. Dia tahu ilmunya, dia tahu kuncinya dari amal kebaikan yang bisa mengangkat dirinya di atas daripada orang-orang beriman yang lainnya di sini. Taib, masya Allah. Taib. Kemudian pada hadis yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran menunjukkan bahwasannya orang-orang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, fa inna lahu ajrun mamsyahu, maka pahalanya lebih utama daripada orang-orang yang apa? Yang dia tidak ikut berjihad di jalan Allah, tapi dia apa? Berniat untuk berjihad di jalan Allah di sini. Taib. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya. Hadis yang kelima dari Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn Akhnas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya beliau mengatakan, kana Abi Yazid, suatu ketika Abu Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha, beliau mengeluarkan apa? Beberapa dinar
uang untuk bersedekah. Fawda'a inda rajulin fil masjid, maka dia meletakkan uangnya di masjid supaya diambil oleh siapa? Oleh orang yang ada di dalam masjid. Fajitu fa akhadtuha, maka aku datang di sini. Maaf, ini anaknya Yazid. Ya, anaknya Yazid melihat bapaknya di sini ngeluarin uang buat sedekah orang yang ada di dalam masjid. Antum paham ya? Contohnya misalkan bapaknya Yazid, bapaknya namanya Yazid ini, anaknya namanya Ma'ab, lagi ngeluarkan uang, ngasih, naruh di di kotak amal di sebelahnya, tidak dimasukkan, taruh di atas. Dia emang sengaja untuk apa? Memberikan uang ini kepada orang yang ada di dalam masjid. Nah, anaknya datang melihat ada uang sedekah, langsung apa? Akhadtuha, kemudian aku mengambilnya. Anaknya langsung mengambil uang bapaknya tersebut, ya. Fa ataituhu biha faqala, maka aku mendatanginya. Aku mendatangi siapa? Yazid mendatangi anaknya. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, aku berniat untuk tidak sedekah kepadamu, kata bapaknya Yazid ini kepada anaknya. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengadukan kepada siapa? Kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Rasul yang mulia bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, kepada engkau wahai Yazid apa yang engkau niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an, dan atas engkau apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Antum bisa bayangkan di sini. Ini kisahnya kira-kira kalau antum paham lucu nggak kira-kira? Karena subuh jadi nggak ketawa, ngantuk ya. Jadi gini kisahnya ini. Yazid punya anak namanya Ma'an, ya. Ini Yazid ini beliau mengeluarkan beberapa dinar. Ini lumayan, kalau dalam Arab ini dinar itu lumayan besar jumlahnya. Dikeluarkan olehnya, ditaruh di masjid. Pokoknya dia berniat untuk sedekah kepada orang yang ada di mana? Di dalam masjid. Siapa aja boleh ngambil. Niatnya. Ya, ditaruh. Anaknya namanya Ma'an. Tiba-tiba dia ngelihat bapaknya ini sedekah, naruh duit di dalam masjid. Ya namanya anak ya. Benar nggak? Ngelihat ada uang, dia butuh, datang dia, langsung diambil uangnya ini. Diambil uangnya, kemudian bapaknya ngelihat. Apa kalau dalam bahasa Betawi? Lah, aneh ini sedekah bukan buat ente, ya kan? Aneh sedekah buat orang lain. Kenapa ente yang ngambil? Itu bahasa Betawinya. Jadi saya ini, kata Yazid, sedekah bukan saya peruntukkan untuk engkau, wahai anakku, katanya. Tapi saya sedekah untuk siapa? Untuk orang yang ada di masjid ini. Maka mereka apa? Berdebat. Ya, dalam bahasa kita apa? Berantem, tapi tidak fisik, hanya mulut saja, bertengkar mulut. Maka Yazid mengadukan perihal ini kepada siapa? Kepada Rasul yang mulia alaihi wasallam. Kemudian Rasul bersabda, laka ma nawaita ya Yazid, bagimu atas apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid. Yazid mendapatkan pahala apa? Pahala niat yang telah diniatkan olehnya. Dia memberikan sedekah kepada orang lain di dalam masjid, dan anaknya boleh mengambilnya karena bapaknya sudah apa? Berniat sedekah kepada orang lain. Termasuk anaknya itu adalah orang lain yang dibolehkan oleh Rasul untuk mengambilnya, tidak mengembalikan uang tersebut. Barakallahu fikum. Maka dapat kita ambil hikmah pelajaran dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, fihi dalilun min ajlihi annal a'mala bin niyat, bahwasannya hal ini menunjukkan atas dalil segala amalan tergantung dari niatnya. Wa annal insan yuktab lahu ajran ma nawa, dan seseorang itu akan ditulis
baginya ganjaran pahala dari apa yang diniatkannya. Wa in waqa'al amr ala khilafi ma nawa, walaupun terjadi baginya apa? Perkara yang menyelisih dari yang diniatkan tadi. Antum paham enggak? Walaupun kadang ini berbeda dengan yang kita niatkan, dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Yang tadi dia niat untuk ngasih sedekah kepada orang lain di dalam masjid, tapi kenyataannya apa? Yang ngambil siapa? Anaknya, tetap dapat pahala dia. Tetap mendapatkan pahala. Ya. Dan hadis yang mulia ini maka dijelaskan oleh para ulama fuqaha ahli fikih, ada beberapa kaidah yang penting dalam hal ini. Yang pertama, para ulama menjelaskan rahimahumullahu taala anna rajula law a'ta zakatahu shakhsan, jika seseorang memberikan zakat fitrah ya kepada seseorang, atau zakat mal misalnya, dia memberikan zakat mal atau zakat fitr kepada seorang, yazunnu annahu min ahli zakah, dia mengira bahwasannya orang itu berhak untuk menerima zakat. Fatabayyana annahu ghaniyun, maka setelah dia kasih zakat mal atau zakat fitr, ternyata orang itu apa? Orang kaya. Kira-kira orang kaya mau dapat, berhak nggak dia dapat zakat ini? Zakat mal atau zakat fitrah? Hah? Nggak berhak, karena dia orang kaya, orang mampu dia. Tapi karena dia sudah memberikannya kepada seseorang walaupun salah dalam memberikan. Kira-kira pernah nggak kejadian hal ini? Hah? Pernah nggak terjadi kepada antum? Contohnya apa? Antum ingin membayar fidyah. Tahu fidyah kan? Fidyah adalah hutang puasa. Ini biasa dilakukan oleh siapa? Para istri yang biasa setiap setahun sekali apa? Memproduksi anak ya. Produksi anak setahun sekali. Itu kan biasanya kan nggak mungkin dia puasa kan, menyusui 2 tahun, setiap setahun sekali itu produksi, itu ayahnya itu, suaminya, masya Allah ya, semangat sekali itu, ngejar target. Ini kan nggak mungkin, maka sang istri ini membayar fidyah. Nah, suatu ketika dia bayar fidyah apa? Di pinggiran misalnya ada beberapa orang yang dilihat orang miskin, orang yang tidak mampu. Tahu-taunya dia orang yang lebih mampu daripada orang yang ngasih fidyah, maka dia mendapatkan pahala dari apa yang telah diniatkan olehnya, dan zakatnya makbulah, kata para ulama, diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala sempurna dari apa yang telah diniatkan olehnya. Taib. Kemudian contoh yang kedua dijelaskan oleh para ulama, annal insan law arada an yuqafa masalan baitan saghiran. Ini yang kedua contohnya, jika seorang menginginkan untuk mewakafkan rumahnya yang kecil. Dia punya banyak rumah, ini orang kaya. Dia mau mewakafkan rumahnya yang kecil. Kemudian apa? Dia mengatakan waqaftu baitil fulani asyara ilal kabir. Aku ingin mewakafkan rumahku. Kemudian dia menunjukkan kepada apa? Menunjuk kepada rumahnya yang besar. Kira-kira bagaimana? Kan salah dia. Dia niatnya mau mewakafkan rumah yang kecil, tahu-tahu dia nunjuk kepada rumahnya yang besar. Ya orang yang diwakafkan malah enak ya. Malah senang dia. Dia mau mewakafkan rumah Quran misalnya, dia mau wakaf rumah yang kecil, tapi dia salah nunjuk. Orang diwakafkan, makasih Pak, masya Allah, jazakallah khair, rumahnya besar. Waduh, ini udah terlanjur ini. Bagaimana nih? Kira-kira dapat pahala yang bagaimana? Dapat pahala yang besar atau yang diwakaf, yang diniatkan olehnya? Rumah kecil. Dia mendapatkan pahala dari rumah yang kecil yang dia niatkan. Rugi nggak dia? Rugi dia ya. Mau minta balikin gak enak sama orang itu kan, seperti itu. Ini contoh yang kedua. Taib. Kemudian contoh yang ketiga dijelaskan, lau qala al-insan li zaujatihi anti talik, jika seorang suami berkata kepada istrinya apa? Engkau saya talak.
Ini dia sudah ngomong terlanjur, kamu saya talak sekarang, ya. Wa arada anti talik min qayyid, tapi dia ingin menginginkan apa? Dia ingin dalam hatinya ini, kamu saya talak kalau kamu keluar rumah. Berarti ada pengikatnya, paham nggak? Tapi lisan ini apa? Keburu, sudah kesel banget sama istrinya, udah nggak tahan, langsung ngomong, kamu saya talak. Tidak mengatakan kamu saya talak kalau kamu keluar rumah. Paham nggak antum di sini? Ngerti nggak? Jadi dia hanya ngomong pas di lisan ini mendahului dari niatnya ini. Di hatinya dia bilang pokoknya kamu saya talak kalau kamu sudah keluar rumah. Tiba-tiba dia sudah kesel sama istrinya, terucaplah lisan ini mendahului apa? Niatnya. Lantas bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Maka para ulama menjelaskan pendapat yang kuat, yang rajih, ini tidak jatuh talak baginya karena tidak sesuai dengan apa yang telah diniatkan olehnya di sini. Antum paham ya di sini ya? Taib. Kemudian contoh yang selanjutnya di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, dibolehkannya seseorang bersedekah kepada anaknya. Ini dibolehkan, atau istri bersedekah kepada siapa? Kepada suaminya. Ini boleh, sangat boleh sekali. Dan ini lebih utama dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia alaihi wasallam yang tadi kita jelaskan di awal. Suatu ketika ada satu kisah. Ini kisah yang menimpa siapa? Abdullah bin Mas'ud. Antum tahu siapa Abdullah bin Mas'ud? Orang yang paling banyak apa? Meriwayatkan hadis kan? Banyak sekali beliau meriwayatkan hadis. Suatu ketika istrinya Zainab memiliki harta yang lebih. Abdullah bin Mas'ud, Allah takdirkan dia sebagai orang yang apa? Yang miskin, orang yang nggak mampu, fakir. Antum tahu bedanya fakir dengan miskin? Tahu nggak? Tahu nggak orang yang fakir dengan miskin? Nggak tahu. Kalau orang miskin hari ini dia masih ada makanan yang bisa dimakan olehnya. Dia hanya berpikir besok saya makan apa. Ini orang miskin, ya. Kalau orang fakir bagaimana? Hari ini, besok dia bingung makan apa. Itu orang fakir. Berarti lebih enak mana? Kira-kira menurut antum lebih enak orang fakir miskin atau apa? Dua-duanya ini lebih enak mana? Lebih enak orang kaya. Iya, lebih enak orang kaya. Taib. Suatu ketika pas Zainab punya harta yang dimiliki olehnya, faqala laha zawjuha, maka berkata Abdullah bin Mas'ud kepada istrinya, untuk apa? Untuk bersedekah kepada dirinya dan kepada anak-anaknya. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang fakir, kata beliau. Faqalat la, maka istri mengatakan enggak. Bahasa Betawi kita apa? Enak aja. Masa istri sedekah sama suami, bukannya terbalik. Benar enggak? Kan biasanya gitu kan. Ya, yang terjadi di kalangan masyarakat kita apa? Ada yang tahu nggak? Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Istri selalu menang ya. Iya, ini biasanya nih. Tapi apa? Bah, ini yang terjadi di sahabiah Zainab. Ya, apa katanya? Tidak. Aku akan memberikan ini sampai aku tanyakan kepada Rasul langsung. As'alu Rasulullah SAW tentang masalah perihal ini. Fasa'altun Nabi, kemudian Zainab bertanya kepada Rasul, faqala sadaqa Abdullah bin Mas'ud, benar apa yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya seseorang boleh bersedekah, baik istrinya bersedekah kepada suaminya atau anaknya. Kemudian apa? Dan engkau lebih berhak untuk bersedekah kepada siapa? Kepada suamimu, kepada anak-anakmu, alaihim, atas mereka.
Jadi kalau misalkan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Kalau misalkan suaminya emang sudah berusaha untuk mencari rizki, tiba-tiba Allah takdirkan rizkinya itu sedikit misalnya, mohon maaf ya, kemudian istrinya itu punya kelebihan dagang online ya, Masya Allah banyak sekali itu pemasukannya, sampai berjuta-juta, suaminya minder, mau minta nggak enak, bener nggak? Apa ada di sini suami yang minta sama istri? Ada Ustadz, Masya Allah. Ya mau minta nggak enak, malu. Istrinya juga mengatakan, loh, tapi kan uang istri Ustadz, uang istri. Benar, uang istri adalah uang istri. Jadi suami tidak berhak untuk apa? Untuk mengambil ya, kalau emang istrinya tidak memberikannya. Tapi alangkah baiknya apa? Seorang istri bersedekah kepada siapa? Kepada suami dan anak-anaknya, sebelum sedekah kepada siapa? Kepada orang lain. Di sini. Ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, yang terakhir dijelaskan contohnya, boleh seseorang ayah memberikan zakat kepada anaknya di sini. Ayah memberikan zakat kepada anaknya dengan syarat apa? Tidak untuk apa? Dimaksudkan untuk menggugurkan kewajiban dirinya menafkahi anaknya. Ayahnya punya anak sudah dewasa. Antum paham nggak di sini? Anaknya sudah dewasa, kemudian dia mau zakat kepada anaknya. Ya, tapi dia bilang, yaudahlah, saya zakat sekalian, ini nafkah buat kamu. Seperti itu. Kalau niatnya untuk menggugurkan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya, maka tidak mendapatkan apa-apa pahala yang diniatkan olehnya. Antum paham di sini? Tapi kalau misalkan emang diniatkan olehnya untuk apa? Untuk melunasi hutang misalnya. Zakat mal, antum paham zakat mal? Zakat yang dimiliki olehnya dari harta, perusahaan ataupun bidang yang bergerak, kebun, tanaman dan sebagainya, itu setahun akan apa? Dihisab nanti, dihitung zakat mal yang dimiliki oleh seorang. Tiba-tiba dia punya hutang sama anaknya misalnya, antum paham? Punya hutang sama anaknya sekian juta. Sekalianlah saya keluarkan zakat untuk apa? Untuk membayar hutang kepada anak saya. Boleh nggak ini? Boleh hukumnya. Boleh, dibolehkan ya. Sekalian dia membayar hutang, sekalian dia apa? Untuk berzakat mal kepada anaknya di sini dibolehkan. Ya, anaknya nggak mampu misalnya, tidak mampu dia, tidak mampu untuk ya finansial. Ya, orang yang miskin misalnya seperti itu. Maka ini dibolehkan dia untuk memberikan zakat kepada anaknya sekaligus untuk apa? Membayar hutang yang ada pada anaknya tersebut. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi bagaimana intinya ikhwan? Hadis yang kelima ini bagaimana intinya? Intinya seorang itu apa? Tergantung apa yang telah diniatkan oleh dirinya, walaupun kenyataannya berbeda dengan apa? Dengan apa yang telah diniatkan oleh dirinya di sini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang, yaitu hadis yang selanjutnya yang ke-6. Maka jika ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak difahami, silakan. Allahu taala ala wa alam. Barakallahu fikum. Terkait yang terakhir tadi, itu maksudnya anaknya yang berhutang ke orang lain terus dibantu bayar oleh bapaknya, ayahnya tadi, atau ayahnya yang berhutang ke anaknya? Terkait dengan contoh yang terakhir tadi, maksudnya bagaimana anaknya yang berhutang kepada orang lain dibayarkan oleh bapaknya seperti itu, atau ayahnya berhutang kepada anaknya, ya seperti itu. Maka tadi dijelaskan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin di sini, yang berhutang di sini siapa? Yang berhutang adalah ayahnya kepada anaknya, ya. Ayahnya berhutang kepada anaknya di sini.
Ya, walaupun secara syariat di sini antum harus pahami, ayah tidak wajib untuk membayar hutang kepada anaknya di sini. Apa kata Rasul? Maluka malu liwalidayk. Hartamu harta kedua orang tuamu. Ini. Tapi kalau misalkan ayahnya ingin membayar hutangnya, melunasi hutangnya, ketika anaknya itu punya harta, punya uang misalnya, punya uang, tiba-tiba anaknya dalam keadaan kondisi membutuhkan, miskin misalkan atau membutuhkan, maka ayahnya ini ketika dalam keadaan kondisi dia mampu, sudah batas hisab waktu dan haulnya, hartanya dia yang berjalan ya, baik itu kendaraan yang disewakan olehnya, emas, kemudian tanaman dan sebagainya, sudah masuk 1 tahun, dia ingin apa? Dia wajib mengeluarkan apa? Zakat mal, ya kan? Tapi di sisi lain apa? Dia punya hutang sama anaknya. Nah, maka dibolehkan dia berniat untuk mengeluarkan zakat mal sekaligus membayar hutang kepada anaknya di sini, seperti itu. Dan ini dibolehkan di dalam syariat. Apa kata Syekh? Dan ini dibolehkan dalam hal tersebut. Allah taala. Berarti maksudnya kalau kita misalkan punya hutang ya, kita punya hutang ke orang lain ya, bukan ke anak tadi kasusnya, berarti kita boleh meniatkan membayar hutang itu sekaligus dengan membayar zakat mal kita, kewajiban membayar zakat mal sekaligus kewajiban membayar hutang kita kepada orang lain, itu diperbolehkan. Kalau kasusnya misalkan seseorang itu punya hutang sama orang lain misalnya, ini nggak ada kaitan dengan anak dan ayah misalkan, berarti boleh Ustaz kalau dikiaskan ya, bahasa kita ya, dikiaskan dengan yang tadi yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin, boleh kita niatkan untuk membayar hutang sekaligus membayar zakat mal kepada orang tersebut. Wallahu alam ya. Untuk pertanyaan ini Anda nggak tahu, Allah alam, Allah taala bisawab ya, karena yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Utsaimin ini seperti itu, ayah kepada anaknya. Kalau kepada orang lain Anda nggak tahu ilmunya ya. Afwan ya, Allah taala ala wa alam. Barakallahu fiikum. Ada lagi? Ada lagi? Dari penjelasan tentang Ustaz, bersedekah yang terbaik adalah ke keluarga dan kerabat. Kalau misalnya kerabat kita mampu sebenarnya cuma karena gaya hidup yang mahal dan mereka membutuhkan bantuan kita, itu lebih utama membantu kerabat yang kehidupan seperti itu atau pakai muslim, tapi orang lain. Baik, barakallahu fiikum. Sedekah yang terbaik adalah kepada siapa di sini? Kepada keluarga kita dulu, kemudian kepada kerabat terdekat kita. Ya, kita lihat kalau misalkan keluarga kita, istri kita sudah kita penuhi semuanya sudah untuk penuhi, dari sandangnya, pangannya, papannya, bahkan uang jajannya sudah untuk penuhi. Anak-anak antum tidak terlantar, tidak minta-minta. Berarti kalau sudah itu sudah cukup kan? Kemudian kita kembali kepada selanjutnya, siapa? Orang tua. Ya, orang tua antum misalkan mampu nggak kira-kira? Contohnya mampulah, taruh mampu. Orang yang berkecukupan bahkan lebih, berarti tidak berhak mereka untuk kita sedekahkan. Kemudian kepada siapa? Kakak adik antum. Kira-kira mampu nggak mereka? Ada yang mampu nggak? Mampu semua contohnya. Mereka mampu semuanya, maka antum sedekahkan kepada orang yang di luar kerabat antum, yaitu fakir dan miskin di sini. Seperti itu ya. Selama mereka mampu dan berkecukupan dan berlebihan bahkan. Seperti itu. Akan tapi nanti akan dijelaskan, boleh nggak kita misalkan sedekahkan harta kita kepada orang lain ketika kita hendak meninggal dalam keadaan kondisi sakaratul maut misalkan, atau dalam keadaan kondisi memberikan wasiat kepada anak-anak kita. Maka nanti akan dijelaskan bahwasanya dalam hadis yang setelahnya di sini
sebaiknya kita meninggalkan ahli waris kita dalam keadaan ghaniyun, kaya, daripada kita meninggalkan ahli waris dalam keadaan apa? Miskin dan meminta-minta kepada orang lain di sini. Taib. Barakallahu fikum. Allah taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Ada lagi? Ada lagi, ikhwan? Ada lagi? Bingung mau nanya apa ya? Ya, silakan. Terima kasih atas yang ingin ditanyakan berkaitan dengan niat, hadis tentang niat. Kalau kita meniatkan, misalnya saya menitipkan sedekah saya kepada seseorang, saya titipkan untuk si A, anak yatim si A gitu misalnya. Si fulan ya. Si fulan. Nah, yang saya titipkan ini belum sempat Ustaz. Iya. Ketemu sama si fulannya ini. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, kapan saya mendapatkan pahalanya? Apakah ketika saya sudah meniatkannya dan sudah menyerahkan kepada yang saya titipkan, atau nanti ketika baru sampai kepada anak yatim tersebut? Masya Allah. Pertanyaan Masya Allah ya. Jadi ada satu kasus ya, ada si A menitipkan sedekah kepada si B, diniatkan untuk apa? Fakir miskin misalnya, pondok pesantren anak yatim duafa. Tiba-tiba pokoknya ana niatkan ini lillahi ta'ala, antum tulis saja hamba Allah nanti ya, jangan tulis nama ana, tulis hamba Allah. Nih tolong kasih kepada anak-anak yatim misalkan ya. Kemudian dia pulang nih, pulang beberapa waktu, beberapa tahun, ketemu dengan si B lagi. Antum sudah sedekahkan uang ini, uang yang ana niatkan untuk sedekah kepada fakir miskin. Apa kata si B? Ya Allah, ana lupa, dipakai sama istri misalnya, pakai sama istri misalnya. Bagaimana ini? Masya Allah, antum kenapa dipakai misalkan? Atas pertanyaan bagaimana? Apakah si A ini mendapatkan pahala dari apa yang diniatkan ketika di awal dia sedekah, atau ketika uangnya sampai kepada fakir miskin? Seperti itu kan? Baik. Maka jawabannya yang tadi sudah kita jelaskan di hadis yang kita bacakan tadi, seseorang akan mendapatkan pahala sempurna seperti apa yang telah diniatkan di awal tadi. Ketika dia berniat di awal untuk memberikan sedekah, nih saya ada uang sekian ratus juta misalkan untuk fakir miskin, tolong kamu kelola uang ini, kamu berikan kepada orang yang berhak mendapatkan sedekah. Saya tidak mau sedikit pun dikeluarkan kepada yang tidak berhak misalkan ya. Nah, maka Allah akan mencatat pahala yang sempurna seperti apa yang telah diniatkan olehnya ketika di awal tersebut. Seperti itu ya. Taib, barakallahu fikum. Nanti lain halnya dengan apa? Lain halnya kalau misalkan dia riya dan sum'ah di sini. Akan berkaitan dengan apa? Innamal a'malu bil khawatim di sini. Sungguhnya amalan tergantung dari akhir dari apa yang telah diniatkan olehnya. Antum paham di sini? Ketika dia sedekah ngasih uang ini, antum paham? Di awal, ketika di awal dia berniat karena Allah. Pembahasan awal kita kan, di awal dia berniat karena Allah, bawa duit 100 juta. Kemudian pas sampai di tujuan, ketika dia ingin memberikan kepada si B, tiba-tiba ada siapa di situ? Ada gubernur, wali kota, ya kan, bener gak? Orang-orang penting di antara mereka. Kira-kira menurut antum berubah kan niatnya? Kemungkinan berubah, kemungkinan besar berubah niatnya. Yang tadinya karena Allah jadi ingin dilihat dan ingin disanjung oleh gubernur dan wali kota. Maka diberikanlah uang tersebut sedekah kepada si B, maka dilihat innamal a'malu bil khawatim di sini. Taib.
Kalau niatnya karena manusia, maka dia nggak akan mendapatkan apa-apa sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Rugi nggak dia? Rugi. Taib, Allah taala a'la wa alam. Taib. Barakallahu fikum. Cukup atau bagaimana? Cukup. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberkahi umur kita, rezeki kita dan keluarga kita. Wa hadanallahu ila shiratal mustaqim. Kita pertemuan dengan kalimat subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.